Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Ikade Ari Yuliana Eskom, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi Broadcasting dan Perfilman. Saya juga merupakan seorang guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Denpasar pada program keahlian Broadcasting dan Perfilman dengan konsentrasi keahlian produksi film. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada kelas 10, program keahlian Broadcasting dan Perfilman, konsentrasi keahlian produksi film dengan materi Profil Teknopreneur, Peluang Usaha dan Dunia Kerja atau Profesi dalam Industri Broadcasting dan Perfilman. Bapak Ibu dosen penguji, saya mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan saya dalam mengajar di masa yang akan datang. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om Rahayu. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, silakan dulu anak. Terima kasih ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita uji dulu semangatnya, yuk. Oke, siap? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tahu semangat Sketsa Jaya. Sketsa. Siap, disiplin, kompeten dan merdeka. Wow. Siap. Sebelumnya Pak ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Dan, ini hari yang sangat spesial ya. Dan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946. Sebelumnya Pak ingin bertanya dulu tentang kesiapan anak-anak di sini dalam belajar. Apakah anak-anak sudah siap dalam menerima pembelajaran? Siap ya. Wah, pimpin doa dulu sebelum kita mengawali pembelajaran kita ya. Di pertemuan yang kelima ini, silakan salah satu pimpin ke depan doa. Ya, dapat silakan. Oke. Kita duduk ya, Pak. Iya, boleh berdiri boleh duduk. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Terima kasih Dapat. Ya, silakan duduk ya. Perlu membangkitkan apa? Rasa nasionalisme ya, Dapat. Membangkitkan rasa nasionalisme seperti yang disampaikan oleh Dapat ya. Jadi kita perlu membangkitkan rasa nasionalisme dengan cara bagaimana? Salah satunya menyanyikan lagu nasional. Apalagi? Cinta kepada produk dalam negeri atau produk lokal. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, mantap ya. Kasih aplaus buat kalian dulu ya. Siapa yang bisa memimpin? Oke, Intan. Ya, silakan Intan. Nah, kita silakan berdiri. Kalau menyanyikan lagu nasional harus berdiri ya. Nggak boleh duduk tadi guru itu seperti kurang menghormati. Ya. Ya, silakan Intan. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih dan kasih aplaus. Sekarang hari Senin tanggal 4 Maret ya. Pak, di sini akan Dina Novianti. Hadir ya. Dina Novianti? Hadir. Oke, Dinda Putri Setiawan? Hadir. Dino Andre? Gede Sumadi? Maaf ya, Gong Kevin? Izin. Abim Desa? Arya Dira dan Anjaya? Hadir. Hanjaya? Hadir. Andi Karya Wiguna? Izin. Nyoman Raditya Pramasta? Izin juga. Adit Prasetya? Bim Rakai? Hadir. Kadek Raditya? Raditya Samadi? Dharma Samadi? Izin juga. Ketut Ayu Putri Srianti? Hadir. Komang Ayu Intan Triana? Hadir. Komang Riki Adi Sanjaya? Sakit ya? Sakit. Made Brita? Izin. Muhammad Dapa? Hadir. Muhammad Fadil? Izin. Kadek Dwi Meliana Putri? Martini? Meliana Putri izin ya. Martini hadir. Kasamira? Marlina? Hadir. Diah Dini Hari? Hadir. Kemudian Nindi? Oh ini atlet ya. Arnold? Izin juga. Rakai? Hadir. Widiana? Hadir. Yan Perata? Izin. Kemudian Danen Naufal? Oke, Naufal. Kita cek ya berapa yang hadir. Dari total 30 siswa, izin 13 ya. Ya, kita maklumi ya karena mungkin pas liburan masih sedang di kampung dan banyak juga kegiatan olahraga, persiapan Porja ya. Kemudian di banyak yang izin karena atlet. Berapa orang atlet? 5 ya? 4 ya? 4 orang atlet. Sisanya masih ada kegiatan lain dan sakit 1. Baik, nah sekarang sebelum Pak masuk ke materi, di LMS itu ada asesmen diagnostik non kognitif. Ya, itu silakan dikerjakan, waktunya cuma 5 menit. Ya, silakan buka LMS-nya. Di sana ada elemen 4 ya, pada elemen 4. Di LMS pada elemen 4 itu ada asesmen diagnostik non kognitif ya. Begitu kalian siap mulai, jadi waktunya 5 menit, silahkan jawab sebisa kalian. Kita mulai dari sekarang. Ketemu? Gampang ya soalnya ya. Di sini ada 5 soal, di mana soal itu akan diacak, di-random ya. Begitu kalian mulai, setiap anak-anak itu nanti soalnya itu nggak posisinya nggak sama gitu. Nanti bisa dia yang si A dapat soal nomor 5, si B dapat soal nomor 1, dan begitu sebaliknya. Nah, sudah selesai ya? Sudah bisa dilanjut? Saya. Nah itu kita ingin mengetahui kemampuan anak-anak dulu di awal pembelajaran sebelum kita masuk ke materi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu yang pertama, coba
Novel dibaca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ya, ya. Ya, itu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ada profil teknopreneur. Profil teknopreneur mengoordinasikan profil teknopreneur di bidang broadcasting dan perfilman dengan jelas dan peluang pasar dan usaha serta profesi di bidang broadcasting dan perfilman secara cermat. 2. Enggak, satu aja. Jadi di tujuan pembelajaran pertama itu ada profil teknopreneur, ya. Di sini siswa diharapkan mampu mengorganisasikan profil teknopreneur bidang broadcasting dan perfilman dengan jelas dan peluang pasar dan usaha serta potensi di bidang broadcasting dan perfilman secara cermat. Ya. Yang kedua, visi dan passion. Coba si Marlina, baca yang keras, Mak. Visi dan passion. Memiliki visi dan passion bagian broadcasting atau perfilman dengan efektif. Merinci visi dan passion di bidang broadcasting atau film dengan efektif. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Tunjuk aja, yang saya katanya. Tunjuk aja katanya. Secara, jadi, nah, dalam pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan disuguhi dulu pemahaman tentang apa itu teknopreneur dan peluang usaha di bidang broadcasting dan perfilman itu seperti apa. Itu yang pertama dulu yang kita harus kuasai. Yang kedua, kita harus memahami visi dan passionnya. Visi dan passion. Jadi visi itu apa? Ada visi dan misi. Visi, ya. Tujuan atau akhir perjalanannya. Nah, kalau ingin mencapai tujuan itu ada misi-misi yang kita. Oke, kasih apa dulu buat silakan ya. Visi itu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan, menurut si Dapa ya pendapatnya, untuk dalam mencapai tujuan memerlukan misi. Misi itu identik dengan apa? Kalau visi tujuan, misi Tugas gerakan. kewajiban, hal yang harus dilakukan, ya kan? Misinya kan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Nah. Oke, sudah jelas tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini. Kemudian setelah kita mendapatkan visi dan passionnya, nanti di tujuan pembelajaran yang ketiga itu kita anak-anak itu Pak akan ajak untuk membuat proyek nyata, tetapi yang menghasilkan di bidang broadcasting dan perfilman. Jadi untuk membangkitkan jiwa entrepreneur, ya, atau dalam bahasa ininya jiwa kewirausahaannya, atau jiwa ekonominya, ya. Ada bahasa secara kemudiannya seperti itu. Jiwa rasa ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ya, paham ya? Bisa Pak lanjut? Oke, sekarang silakan di foto. Nah, sini ada pertanyaan pemantik. Silakan dipoto. Langsung dibuka di browsernya, langsung dijawab, ya. Atau masuk ke Mentimeter. Biasanya kalau di QR code-nya ini di foto, dia langsung diarahkan ke browser, ya. Langsung diarahkan ke browser. Di sana silahkan dijawab, entah dengan satu kata, dua kata, atau tiga kata, silahkan. Apa yang kalian katakan tentang teknopreneur? Ada yang bilang mendongkrak perekonomian seseorang yang punya usaha. Maksudnya ya, teknologi dan entrepreneur. Wah, tentang peluang kerja, seseorang yang memanfaatkan teknologi, membuat peluang usaha, menyelesaikan masalah teknologi dalam kewirausahaan. Wih, siapa yang jawab? Rakai, wih, tahu. Nah, ini bagus ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dua. Apakah kalian pernah mendengar kata broadcasting dan perfilman? Jawabannya tidak pernah.
benar, tidak asing, iya pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Riatmaja dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas lanjutan dari pembahasan minggu lalu tentang teknopreneur di era industri 4.0. Di era yang didorong oleh teknologi pada saat ini, para teknopreneur memulai bisnis mereka dengan sesi brainstorming yang tervalidasi. Begitu mereka mencapai ide inovatif, mereka memulai memasukkan teknologi ke dalam gagasan tersebut. Ini semua tentang menggunakan kreativitas dan inovasi untuk produktivitas bisnis. Konsep teknopreneur memungkinkan setiap usaha rintisan dan setiap calon wirausahawan untuk mengambil lompatan atas keyakinan dirinya, dan ia tidak ragu untuk mengambil risiko dan selalu berusaha mengembangkan teknologinya agar dapat memberikan kepuasan lebih terhadap para konsumennya. Tak heran jika ia adalah seorang teknopreneur yang berhasil meluncurkan roket keluar angkasa. Kemudian di Indonesia ada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek, yaitu startup transportasi yang sangat terkenal. Kini Gojek tak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara tetangga sekitar Asia Tenggara. Oke. Apa yang kalian bisa ambil dari video ini tentang teknopreneur di bidang industri teknologi industri 4.0? Seorang entrepreneur itu atau teknopreneur itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia pasti akan memerlukan sebuah tim, di mana tim tersebut nanti yang akan mendukung, membantu, saling support dari beraneka ragam bidang ilmu, keilmuan itu akan saling menyokong. Jadi entrepreneur, teknopreneur itu seseorang yang memiliki pemikiran apa? Visioner, jauh ke depan. Sekarang nih, saya ada masalah nih. Saya ingin mengajak kalian mencari, membahas topik teknopreneur di bidang broadcasting dan perfilman. Sebelum saya akan masuk ke sana, sedikit akan paparkan dulu tentang profil teknopreneur, ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan dibahas dalam video tadi, sebenarnya teknopreneur itu akan sangat penting perannya, seperti menciptakan peluang kerja, ya kan? Setelah adanya munculnya teknopreneur itu akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Contohnya tadi Gojek, ya kan? Contohnya kayak tadi pengiriman barang. Apalagi ya selain itu jualan, orang jualan. Sekarang kan pakaian, semua produk ya, semua produk bukan pakaian aja. Kemudian ada peningkatan kemajuan teknologi, kemudian pembentukan modal, promosi pola pikir kewirausahaan. Ada yang begini. Nah, istilah technopreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Entrepreneurship bisa disederhanakan sebagai kewirausahaan di bidang teknologi, kemampuan melibatkan individu yang paham teknologi, kreatif, inovatif, yang memiliki kemampuan untuk mengambil risiko yang ditentukan. Tidak seperti kewirausahaan yang terkadang bisa menjadi pertunjukan satu orang. Sampai di sini jelas tentang teknopreneur? Jelas? Jadi apa yang dijawab tadi itu salah apa benar? Yang dijawab di pertanyaan pemantik itu salah apa benar? Benar mungkin ya, Marlina bilang benar. Tapi kira-kira jawabannya sama nggak dengan apa yang Pak jelaskan? Ke peluang usaha dan pasar. Kira-kira broadcasting dan film itu peluang usaha dan pasarnya luas apa tidak? Luas apa sempit? Luas. Sempit ya? Dapat bilang sempit. Alasannya apa dapat? Karena khusus di lingkup broadcasting nggak bisa bidang-bidang. Cukup broadcasting saja, tidak bisa di bidang-bidang yang lain. Oke, yang bidang luas. Ya, apa? Karena kalau misalnya saya apa agak menyimpang sedikit. Yang keras ngomongnya. Kalau Novel bilang tadi bisnisnya di sana-sana aja tergantung implementasinya kan. Oke. Misalnya menurut saya sih broadcasting perfilman itu fleksibel biasanya. Fleksibel. Bisa Ya. masuk di mana aja.
Bisa masuk di mana aja? Ada kita bisa masuk. Oke, Pak Terima. Karena digital apa dokumentasi kayak gitu sih. Untuk variasi juga masih ada hubungannya dengan podcast. Oke, terima kasih. Jadi dunia broadcasting itu sangat luas. Dia itu bisa menyangkut apa saja. Tapi didukung oleh teknologinya sekarang. Nah, teknologinya seperti apa? Yang memerlukan pemikiran-pemikiran cerdas. Oke, di sini ada yang peluang pasar dan usaha di bidang dunia broadcasting dan perfilman itu ada 4 kategorikan. Ada industri radio, industri televisi, produksi film, dan konten kreator. Kenapa konten kreator Pak tahu paling bawah? Karena dia yang pembuatnya. Ya, dia yang pembuatnya. Entah dia konten kreator radio, entah dia konten kreator TV, entah dia konten kreator. Oke, next. Nah, profesinya apa aja? Kalau di radio ada presenter, announcer, radio promotion staff, radio event off air staff, radio traffic staff, dan lain sebagainya. Itu profesinya. Kemudian TV ada engineer technician, production secretary, dan lain sebagainya. Film ada asisten juru lampu dan lain sebagainya. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Jadi 2 kelompok aja karena total akan 16. Itu kelompoknya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. 10 menit. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1. Oh itu yang cewek ya. Yuk cewek lawan cowok sekarang. Ayo. Sini. Siap sana. Ya. Di sini ada buku dasar-dasar broadcasting dan perfilman untuk semester 1 dan 2. Kalau kalian ingin mencari literaturnya dari buku ini silakan, atau mencari dari literatur dari secara online juga apa? Ini buat kata kuncinya yang benar. Misalnya teknopreneur di bidang broadcasting perfilman. Gitu. Bukan masalah ya, teknopreneur di bidang broadcasting dan perfilman. Ini tadi kan yang Pak disampaikan lewat video, tadi kan Pak memaparkan video itu kan dibahas hanya sebatas teknologi 4.0, ya kan? 4.0 ya kan? Nah sekarang di bidang peluang teknopreneur di bidang broadcasting dan perfilman itu kira-kira seperti apa? Infografis tentang Bali gitu loh. Bali itu berapa sih luasnya? Dia tinggal ngomong Bali, keluarlah bentuk audiovisualnya Bali. Audiovisualnya bukan dalam bentuk hologram ya. Keluar audiovisualnya Bali, kemudian siapa tahu nih Gunung Agung gimana sih posisinya? Langsung berapa ketinggiannya langsung bisa diukur. Itu teknologinya seperti apa kira-kira? Kira-kira akan ada seperti itu enggak? Misalnya film teknologinya itu misalnya tiba-tiba kita ngomong film ini tiba-tiba muncul itu Bisa aja. Nah sekarang medianya apa yang mau digunakan? Semuanya. Iya. Ya yang cewek, ya amati, analisis dan evaluasi. Ya, dia menjadikan hasilnya, ya kan? Amati, analisis dan evaluasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan nggak apa-apa itu salah membuka, itu wajar. Karena kita beragam, ya kan? Selamat siang. Jadi kami dari kelompok Yang keras ngomongnya. dari kelompok laki. Oh, dari kelompok laki ya. Laki ingin menyampaikan pendapat tentang teknopreneur di bidang broadcasting dan perfilman, misi dan passion dan profesinya. Jadi ide yang muncul dari kepala saya itu adalah gimana kalau kita nanti ke depannya membuat film itu terasa lebih nyata, yang dimana kita membuat bukan cuma sekedar 3 dimensi, tapi kita buat 4 dimensi bahkan 5 dimensi. Wow. Dimana waktu itu aku sempat lihat video sebuah bioskop
itu tuh menampilkan efek api yang menyambar penonton, tapi sebenarnya itu bukan api, tapi cuma hanya sebagai visual saja. Jadi kesannya itu bukan cuma bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan secara nyata. Itu sih dapat. Oke. Jadi siapa lagi? Apakah ada teman-teman? Gunanya teknopreneur lagi di Napal. Ya, Napal. Yang keras. industri perfilman, broadcasting, menurut saya adanya alat-alat bantu seperti VR, VR, itu kan virtual reality. itu Oke. VR itu bisa juga sebagai implementasi yang Bapak bilang tadi, seperti api yang menyambar itu kan hanya ilusi dan visual sebenarnya. Betul. Gitu. Ya, mungkin dibandingkan teknologi CGI yang lebih canggih sekarang pun orang casting tidak perlu benar-benar pakai motor, cuma diam di depan green screen bawa makan kayak gitu. Oh, Naik motor tapi nggak usah berlalu motor, cuma duduk biasa. Saya lupa siapa ada sih gitu. AI-nya ya. Iya. Ada AI. Apa itu AI? Apa ya? Artificial Intelligence. Oke. Pemberdayaan kreator konten, menyediakan platform yang mendukung konten kreator untuk berinovasi dan berekspresi, memungkinkan mereka menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi dan orisinal. Ya, silakan. Udah, ada lagi yang mau bicara? Kelompok laki. Ada lagi yang mau bicara? Kalau tidak, tolong yang kelompok ladies kasih tanggapan. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh kelompok laki itu dibilang nanti untuk profil teknopreneurnya itu diharapkan nanti mampu mau mengembangkan teknologi visual, bukannya 4D, sekarang malah ke 5D. 5 dimensi. Kalau 3D kan ada X, Y, Z. Ya kan? Berarti X, Y, Z Di lebar. apa lagi? Panjang. X and Y. X and Y. Itu Sama tinggi. tinggi. Panjang, lebar. Panjang, lebar, tinggi. Pak belum bisa membayangkan. Saya juga pernah nonton di dimensi itu di Israel. Itu Ah. pakai Kacamata. biar kita nggak mesti Oh. ya. Jadi kurang masuk akal. Jadi safety-nya kurang. Jadi kalau nonton 5 dimensi harus pakai kaca pengaman. Kacamata pengaman. Sama kayak dulu waktu keluar apa namanya itu? Film 3 dimensi itu ya. Harus pakai kaca 3D itu ya. Yang kayak apa? Biru merah. Iya, biru-biru itu kan. Pernah nonton film 3D? Pakai kacamata yang kecil itu loh. Yang dari plastik itu kan. Kalau yang 5D pakai kacamata apa? Google. Oh. Lebih gelap. Jadi menurut analisisnya Intan perlu diperhatikan dari segi keselamatan daripada audiensnya. Ya, oke. Itu ya katanya ya. Perlu dievaluasi lagi. Kira-kira seperti apa nanti itu. Ya. Oke, terima kasih Intan. Ada lagi yang mau nambah bantuin Intan? Menurut analisa kelompok ladies, perlu diperhatikan daripada keselamatan penonton. Biar nggak kaget. Apalagi yang punya riwayat jantung atau jantungnya. Ya. Kalau yang punya riwayat kaget apa namanya? Kalau riwayat kaget apa? Ya, yang kaget tuh latah. Nanti kalau ada gitu kan bahaya, ya kan? Nanti ada makanan gitu, nanti bahaya. Itu latah ya? Itu latah ya? Ya, itu latah. Oke, kasih aplaus dulu. Kelompok laki. Ya. Oke, silakan kasih persepsi kelompok laki menurut kelompok ladies. Kasih persepsi. Menurut kamu gimana?
Ah. Apalagi teknologi pasti lah berkembang, kayak proteksinya lebih mudah dengan orang-orang yang benar-benar mengerti dan berkenan. Itu aja. Jadi ya, kemungkinan akan bisa diwujudkan ya. Sekarang aja sudah ada apa istilahnya itu ya, prototipenya. Ya kan, prototipe daripada MOPI 5 dimensi. Nah, dan pakai kacamata katanya ya. Dari kenyamanan. Oke. Terima kasih ya. Itu ya dari kelompok ladies. Oke, kasih aplaus lagi sekali. Ya. Untuk kelompok laki ya. Silakan itu. Untuk penutupan, Ya. mari kita para Mas Santi. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau apa nih? Kita mau post tes. Silakan masuk ke LMS. Ya. Buka LMS. Oh ya, di dalam LMS, Pak hidupkan lagi dulu ya, maaf. Di dalam LMS ya, pada elemen 4, di sini tolong diperhatikan. Di sini ada kuis yang sudah Anak jawab tadi, ya kan? Silakan dijawab. Kemudian ini ada yang memantik juga. Nah, ini ada KPD. Begitu KPD ini Pak tidak sekarang. Nanti pada pertemuan berikutnya Pak akan tagih. Dikerjakan secara berkelompok yang tadi, ya. Iya, berdelapan ini. Ya, berdelapan ini untuk nilai di semester genap. Ya. Begitu kalian klik ini ke KPD-nya, dia otomatis akan ke download. Ya, Pak ulangi ya. Begitu kalian klik ini, dia langsung ke download. Jadi anak tinggal klik download KPD-nya. Nanti silakan dikerjakan. Petunjuknya dibaca dengan seksama. Oke. Jadi dia silakan dibaca dengan seksama. Ya. Anak-anak, di sini ada 5 soal esai. Silakan anak-anak kerjakan dan waktunya juga Pak kasih cuma 5 menit. Mulai dari begitu kalian membukanya start anthem ya. Begitu kalian klik start anthem, dia langsung kehitung waktunya 5 menit. Nah, itu dulu dari pertemuan kita hari ini. Gimana kalian? Masih semangat? Masih? Masih dong. Ayo, kita main game. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak ada kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke. Makasih ya. Pembawaan yang padat dan pelajaran baru. Berarti walaupun kita pertemuannya sangat singkat dan padat ya, tapi sangat bermanfaat. Pelajaran baru dapat nasi part 2. Oh, dapat nasi bungkus katanya. Tidak bertele-tele. Oke, artinya nggak suka makan lele. Ya. Nggak suka bertele-tele, mendapatkan ilmu baru, asik quick, seru, ice breaking, apa lagi nih? Enjoy, mengetahui materi baru, seneng banget, rame, seru banget, pembawaan yang padat, ice breakingnya. Oke. Apa kesulitan yang ditemukan dalam pembelajaran ini? Proses waktunya bentar. Kenapa prosesnya waktunya sebentar? Karena dalam pembuatan soal itu ada analisisnya, ini soalnya nggak terlalu lagi begini. Ini cuma nyanyi iya dan tidak aja. Ya, hanya iya dan tidak ada. Apakah anak-anak mendapatkan pengalaman pertahanan baru hari ini? Satu tidak. Woi, yang jawab iya lebih dominan, yang jawab tidak ada apa enggak ada? Enggak ada ya. Jadi lebih dominan jawab iya. Oke, terima kasih anak-anak.
harapannya Pak terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses pembelajaran Pak dengan bersama kalian ya dan anak-anak yang lainnya. Karena Pak harapkan sekarang kita rubah mindset kita. Kita nggak usah lama-lama dalam artian jangan nggak usah beribet-ibet gitu loh. Ya pembelajaran itu harus menyenangkan. Ya pembelajaran itu harus menyenangkan, mengasihkan, berbobot dan memiliki pengalaman baru serta pengetahuan baru. Ya itu. Nanti untuk nilai di sekitar genap ini seperti pertemuan Pak pada 2 minggu sebelumnya itu Pak kan ada bagi tugas terkait dengan streaming TV, web series dan lain sebagainya itu, ya kan? Ya kan? Nah, kebetulan di pertemuan ini kan tadi pada tujuan pembelajaran yang keberapa? Tujuan pembelajaran yang terakhir yang ketiga itu ada disuruh memproduksi sebuah karya produk kewirausahaan, ya kan? Produk kewirausahaan. Tolong tugas yang Pak berikan pada elemen 2 pada 2 minggu yang kemarin, masih kan? Ada streaming TV dan lain sebagainya itu kan? Nah, itu kalian jadikan kewirausahaan di proyek ini. Jadi satu tugas ada 2 bobot penilaian yang kalian dapatkan. Ya, paham? Jadi dari segi konsep juga ditulis konsepnya, latar belakangnya mengapa itu terjadi, tujuannya itu apa, kemudian apa lagi, skenario, naskahnya seperti apa, tentukan premisnya, sinopsisnya, gambar, storyboardnya, baru susun langkah jadwal pelaksanaan, jadwal kerja. Bagi yang kita ikut meet, apa itu minggu lalu ya, minggu lalu meet, itu project itu akan Pak minta untuk penilaian akhir semester genap ini. Paham anak? Untuk pertemuan kita 2 minggu lagi setelah nyepi. Paham? Paham? Keras dong. Berarti di tujuan pembelajaran kita untuk elemen keempat ini tercapai dengan project pada elemen kedua, ya kan? Yaitu membuat sebuah produk kewirausahaan. Paham ya? Baik, kalau sudah, tolong satu orang pimpin berdoa tadi si Noval, Sama saya juga novel sih Pak. sekarang yang cewek dong, biar balance, ya. Cewek. Intan. Intan, ya, Intan. Ya kita akhiri pertemuan yang ke-5 ini dan tolong tugasnya diselesaikan ya. Di situ boleh. Pada sana ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, angkat baiknya harus berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa Nanti kita permendek. Namo Santi. Om Santi Santi Santi.